Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan bahas materi mengenai tata surya. Jadi, salah satu sudut kecil di alam semesta ini didominasi oleh bintang yang disebut matahari. Nah, matahari ini mempunyai keluarga ya, seperti planet-planet, kemudian bulan, kemudian ada asteroid, komet, dan lain sebagainya. Nah, keluarga ini disebut dengan keluarga tata surya. Nah, tata surya itu sendiri berumur sekitar 5 miliar tahun dan terbentuk dari awan gas dan debu besar yang disebut nebula solar di bawah pengaruh gaya gravitasi. Nah, awan tersebut hancur dan materialnya membentuk matahari serta planet-planet dan benda ruang angkasa lainnya. Jadi itu kira-kira proses terbentuknya tata surya. Banyak teori ya. Nah, kemudian di dalam tata surya ini ada 8 planet, yang mana 8 planet ini mengorbit matahari dalam jarak yang berbeda. Kemudian dari 8 planet ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, 4 planet dalam yang merupakan planet batuan dan logam, sedangkan 4 lainnya merupakan planet luar yang berupa bola gas dan cairan raksasa. Kemudian waktu yang dibutuhkan planet untuk mengorbit matahari disebut periode orbital. Selain itu, planet juga melakukan rotasi. Nah, waktu yang dibutuhkan planet untuk berotasi disebut periode rotasi. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, yang mana suhunya ini sangat panas ya pada siang hari. Namun, Merkurius ini tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, sehingga pada saat malam hari suhunya akan terasa sangat dingin. Nah, untuk Merkurius itu merupakan termasuk ke dalam planet yang berbatu ya, yang mana diameternya sepertiga bumi. Kemudian untuk permukaan Merkurius dipenuhi oleh kawah yang membuatnya mirip seperti bulan. Nah, kawah-kawah ini terbentuk ketika Merkurius dibombardir meteorit pada masa lalu. Kemudian Venus. Nah, Venus ini hanya sedikit lebih kecil ya daripada bumi. Venus tersusun atas batuan dan memiliki atmosfer, namun tidak seperti bumi. Permukaannya tertutup gunung berapi, kemudian atmosfernya dan suhunya lebih panas dibandingkan suhu di bumi. Nah, Venus ini menyelesaikan orbitnya dalam 225 hari bumi, namun membutuhkan waktu 243 hari bumi untuk berotasi. Nah, hal ini berarti 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahun. Nah, kemudian di Venus ini terdapat juga gunung berapi ya, atau disebut dengan Matmos. Nah, Matmos ini merupakan salah satu gunung berapi yang tertinggi di Venus. Panjangnya sekitar 200 km dan tingginya mencapai 9 km. Nah, gunung ini mungkin gunung berapi mati yang pernah meletus ya pada masa lalu. Maka dari itu, walaupun Merkurius lebih dekat dengan matahari, tapi dibandingkan Venus, planet Venus ini lebih panas dibandingkan planet Merkurius karena permukaan Venus ini dipenuhi oleh gunung-gunung berapi ya. Kemudian bumi. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan bumi. Nah, jadi bumi itu merupakan planet yang kita tinggali, yang mana ini planetnya sangat unik ya karena memiliki kondisi pendukung kehidupan makhluk hidup ya. Berbagai jenis makhluk hidup bisa hidup di planet bumi ini. Nah, bumi ini tidak terlalu panas atau dingin dan memiliki oksigen di dalam atmosfernya. Bumi sebagai planet ketiga dari matahari yang sebagian besar tersusun atas batuan. Nah, di bagian tengahnya terdapat inti besar dari besi yang sebagian berbentuk cair ya, cairan panas. Nah, pergerakan dalam intinya memberikan medan magnet kuat pada bumi, yang mana meluas ke ruang angkasa dan membentuk gelembung magnetik besar yang disebut magnetosfer. Nah, selain itu juga bumi ini disebut dengan planet biru ya, karena dilihat dari ruang angkasa, bumi terlihat berwarna biru warna lautan. Nah, permukaan bumi ini merupakan lapisan tipis batuan padat, dikenal sebagai kerak. Kemudian kerak yang berada di atas permukaan laut membentuk daratan. Nah, lapisan gas disebut atmosfer yang menyelimuti planet kita. Atmosfer ini tersusun dari nitrogen dan oksigen, yang mana gas ini merupakan gas yang sangat penting
untuk kehidupan kita ya. Nah, jadi itu tentang planet bumi. Kemudian bumi ini terdiri dari beberapa struktur ya, yaitu ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, kemudian ada inti bumi yang mana dibagi menjadi inti luar dan inti dalam. Tentunya semakin ke dalam suhunya berbeda ya, berarti semakin ke dalam suhunya semakin panas. Mars adalah planet keempat dari matahari yang terdekat dengan bumi ya. Mars juga memiliki atmosfer tipis yang sebagian besar tersusun atas karbon dioksida dan terdapat tutupan es di kutub-kutubnya. Nah, selain itu, di Mars juga dulunya pernah terdapat air yang mengalir ya, tetapi sekarang mungkin sudah membeku. Dan sebagian besar astronom percaya bahwa dahulu di Mars itu lebih hangat dan dapat mendukung bentuk kehidupan. Selain itu, Mars juga terdapat julukan, yaitu planet merah. Mars terlihat merah akibat kandungan besi oksida yang dalam batuan dan debu di permukaannya. Panorama seperti ngarai Valles bisa terlihat melalui atmosfer Mars yang tipis. Terdapat pula gurun pasir, kemudian ada daerah berkawah besar, sungai, dan gunung berapi. Kemudian Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya, yang mana diameternya 11 kali lebih besar daripada diameter bumi, dan volumenya 2,5 kali lebih masif ya daripada volume seluruh planet di tata surya apabila seluruhnya itu digabungkan. Jupiter tidak memiliki permukaan padat. Di bawah awan gas terdapat hidrogen cair dan panas. Kemudian lapisan hidrogen dalam bentuk mirip seperti logam cair dan inti berbatu. Jupiter juga memiliki cincin samar di ekuatornya yang tersusun atas partikel debu mikroskopik. Saturnus. Nah, Saturnus ini memiliki cincin Saturnus yang bercahaya membuatnya menjadi planet yang unik dan juga indah ya. Kita bisa melihat cincin Saturnus dari berbagai sudut dalam waktu berbeda seiring perjalanan Saturnus ya mengelilingi matahari selama 29,5 tahun. Nah, Saturnus ini adalah planet terbesar kedua nih setelah Jupiter dan sebagian besar tersusun atas gas. Saturnus adalah planet paling ringan, jadi paling tidak rapat dan akan mengambang jika dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian apa saja nih penyusun material cincin Saturnus? Jadi, cincin Saturnus ini tersusun atas bongkahan es dan debu yang berputar mengelilingi planet dengan kecepatan tinggi. Ukurannya bervariasi dari partikel sebesar butiran pasir hingga batuan besar. Nah, material cincin bisa berasal dari sisa bulan kuno atau pecahan komet yang berada terlalu dekat. Kemudian Uranus. Nah, Uranus ini pertama kali ditemukan oleh astronom asal Inggris ya, yaitu William Herschel yang menemukan Uranus pada tahun 1781. Uranus merupakan planet pertama yang ditemukan dengan alat bantu teleskop. Jarak Uranus ke matahari hampir 2 kali lipat jarak Saturnus ke matahari. Nah, Uranus ini unik ya karena planet ini berputar pada sumbu dengan kemiringan 98 derajat dan tampak seperti berputar di bagian sisinya. Ini akibat dari tumbukan dengan benda langit besar lainnya ketika Uranus terbentuk. Nah, selain Saturnus, ternyata Uranus juga memiliki cincin yang pertama kali ditemukan pada tahun 1977. Nah, kemudian untuk atmosfer Uranus ini berwarna biru kehijauan ya. Nah, atmosfer ini hampir tidak terlihat dalam cahaya biasa dan juga tidak ada tanda-tanda berkas awan seperti di Jupiter atau Saturnus. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Nah, Neptunus ini memiliki ukuran dan warna mirip Uranus. Planet ini mengorbit lebih jauh, yaitu sekitar 1,6 miliar kilometer dari matahari dibandingkan Uranus. Nah, astronom asal Jerman, Johann Galle, pertama kali menemukan Neptunus pada tahun 1846 setelah para matematikawan ya mengkalkulasi posisi planet ini. Kemudian Neptunus ini memiliki cuaca yang lebih ekstrim ya daripada Uranus, yang mungkin disebabkan oleh panas dari dalam intinya. Kemudian angin bertiup hingga 2000 km per jam, yang mana lebih cepat dari planet manapun. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya.
tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.